Mark Klok resmi memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung hingga tahun 2027. Setelah 4 musim berkostum Maung Bandung, sang gelandang bertekad untuk melanjutkan kisah indahnya di Kota Kembang. Prestasi membanggakan diraihnya dalam 2 musim terakhir bersama Persib Bandung dengan menjuarai Liga 1 secara beruntun. Setelah menaikkan kontrak baru, ia terpacu untuk menambah pundi-pundi trofinya menatap musim baru bersama Persib Bandung. Dia tidak cepat berpuas dengan catatan di gelaran Liga 1 musim lalu. Marco harus mampu memelihara konsistensi permainan, baik dari kualitas individu maupun secara tim. Menurutnya tantangan untuk mempertahankan gelar juara di musim 2025-2026 akan jauh lebih sulit, karena materi pemain Persib Bandung di musim yang baru mengalami perombakan yang masif dan kehilangan banyak pemain pilarnya. Soal kontrak, itu satu momen yang sangat bahagia. Bagus juga buat kedepannya. 2 kali juara secara beruntun, back to back. Targetnya sekarang pastinya itu triple. Harus lanjutkan tren positif, tetap berjuang, dan tetap rendah hati. Saya harus bisa terus berkembang menjadi lebih baik di setiap harinya. Meningkatkan kemampuan diri saya lagi, supaya bisa menjadi pemain yang lebih baik, dan tim yang lebih baik juga. Kami ada banyak pemain baru yang datang. Jadi pada dasarnya, kami harus memulainya dari nol lagi. Tetapi saya optimistis, kata Mark Anthony Klok. Pelatih fisik Persib Bandung Miro Petri mengungkapkan pendekatan yang diterapkan kepada para pemain selama masa libur kompetisi. Menurutnya penting bagi pemain untuk benar-benar memanfaatkan waktu istirahat tanpa sepenuhnya melepas aktivitas fisik. Meskipun demikian, Patrick menegaskan bahwa para pemain tidak diperbolehkan hanya berdiam diri. Ia tetap memantau mereka secara tidak langsung dan meminta agar mereka tetap menjaga kebugaran fisik secara bertahap. Miro Patrick juga menyoroti profesionalisme para pemain Persib Bandung saat ini. Menurutnya, para pemain telah memiliki kesadaran tinggi terhadap kondisi fisik mereka, sehingga tidak memerlukan pengawasan ketat sepanjang waktu. Dengan pendekatan seimbang antara istirahat dan aktivitas ringan, Miro Patrick berharap para pemain Persib Bandung bisa kembali ke sesi latihan reguler dalam kondisi fisik dan juga mental yang optimal. Musim berlangsung panjang, intens, dan menguras mental. Jadi penting bagi pemain untuk berhenti sejenak, memikirkan sepak bola, dan membiarkan tubuh mengisi ulang tenaganya. Bersama Coach Yaya, kami membuat rencana latihan individu bertahap yang dimulai sejak 2 pekan terakhir di masa libur pemain. Ini akan dimulai dengan ringan dan ditingkatkan untuk membantu mereka dengan mudah mengembalikan ritmenya ketika masih menikmati masa libur. Pemain saat ini sangat profesional dan mereka jauh lebih selaras dengan tubuh mereka sendiri daripada sebelumnya. Sejujurnya, mereka tidak membutuhkan saya untuk mengawasi mereka sepanjang tahun. Mereka berhak untuk beristirahat dari latihan. Dan dari saya, dan sejujurnya, saya juga butuh istirahat dari mereka, kata Miro Patrick. Manajemen Persib Bandung mengupayakan lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api segera selesai dipugar. Lapangan ini diproyeksi menjadi fasilitas latihan Persib Bandung untuk persiapan Liga 1 musim depan. Sarana latihan menjadi perhatian manajemen karena tidak mempunyai fasilitas milik pribadi. Sebelumnya agenda latihan dilakukan di lapangan milik umum dan membuat Persib Bandung harus berbagi dengan pengguna yang lain. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan pekerjaan lapangan yang terletak di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut sedang dikejar untuk agenda pramusim. Kesiapan lapangan dan fasilitas penunjang saat ini sedang digeber oleh manajemen. Namun jika pramusim sudah dimulai dan lapangan belum siap, maka Stadion Sport Jabar Arka Manik dipersiapkan menjadi lokasi latihan sementara. Rencananya, agenda pramusim Persib Bandung akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2025. Persiapan akan dilakukan untuk menyambut turnamen Piala Presiden 2025 serta kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Ya, lapangan pendamping itu sudah mulai dikerjakan sejak 6 minggu yang lalu. Targetnya itu rampung bulan Juli. Harapannya bisa langsung digunakan untuk latihan tim sebagai persiapan Liga 1. Tetapi kalau belum juga siap, mungkin kita pindah dulu ke Stadion Arka Manik sambil menunggu lapangan benar-benar siap, kata Aditya. Persib Bandung resmi berpisah dengan salah satu pemain sayapnya, yakni Rian Kurnia, setelah 2 musim yang penuh perjuangan dan pencapaian membanggakan. Keputusan Rian untuk tidak melanjutkan karirnya bersama Persib Bandung diumumkan setelah klub menorehkan prestasi back-to-back juara Liga 1. Rian Kurnia menjadi bagian dari skuad emas Persib Bandung yang berhasil meraih gelar Liga 1 secara beruntun pada musim 2023 dan juga 2024. Meski lebih sering dipercaya sebagai pemain pelapis, Rian tetap memberikan kontribusi penting selama 2 musim ini.
Tercatat ia tampil dalam 48 pertandingan Liga 1 dengan sumbangsi 4 gol. Tak hanya itu, ia juga terus serta di kancah Asia dengan mencatatkan 3 penampilan di AFC Champions League 2. Dedikasi dan profesionalismenya selama berseragam Persib Bandung mendapatkan apresiasi tinggi dari manajemen klub. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kontribusi Rian selama 2 musim terakhir. Kedatangan Rian ke Persib Bandung 2 tahun lalu sempat mencuri perhatian publik, sebab ia disebut-sebut sebagai sosok yang mengingatkan pada legenda Persib Bandung Keke Zakaria, baik dari segi penampilan maupun gaya bermain. Takdir seolah membawa Rian mengukir kisah yang tak kalah gemilang, menjadi bagian dari perjalanan bersejarah klub yang dicintainya. Hanya 1 musim kebersamaan Persib Bandung dengan Gustavo Franca. Stopper asal Brazil ini resmi berpisah usai membantu Persib Bandung menjuarai Liga 1 2024-2025. Kabar itu diumumkan klub melalui sosial medianya. Bek berusia 28 tahun ini didatangkan ke Bandung di awal musim 2024. Dia diplot untuk mendampingi Nick Kuipers di jantung pertahanan dan menunjukkan performa yang bagus di musim debutnya. Namun kontraknya usai di akhir musim ini, dan kedua belah pihak sepakat tidak memperbaharuinya. Aditya Putra Herawan, CEO PT Persib Bandung bermartabat mengucapkan terima kasih atas kontribusi sang pemain. Meski singkat, namun kehadiran Gustavo Franca di Persib Bandung begitu berkesan. Setelah mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 2024, dia punya andil besar membuat Persib Bandung menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling minim. Dia juga terbilang subur soal urusan naik membantu serangan. 6 gol bisa dibukukan Gustavo, dan ini membuatnya menjadi salah satu bek paling produktif. Selain itu ada 2 assist yang terus disumbangkan. Aditya mewakili manajemen mendoakan yang terbaik untuk karir Gustavo Franca ke depannya. Mayoritas pilar utama hampir seluruhnya hengkang. 7 dari 8 pemain asing dipastikan keluar dan menyisakan top skor klub, yakni David da Silva. Ya, dilepasnya Gustavo Franca, praktis kini hanya tersisa 1 pemain asing lagi dari musim lalu yang belum diumumkan dilepas atau dipertahankan, yakni striker asal Brazil David da Silva. Ada kabar menyebutkan David da Silva akan dipertahankan Persib Bandung untuk musim depan. Tetapi kabar lainnya lagi, ex-striker Persebaya Surabaya itu juga bakal hengkang pada musim depan. Hal ini belum jelas. Yang pasti sang predator memang sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya ingin bertahan di Persib Bandung hingga dirinya pensiun kelak. Ya, sukses merajai kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia, Persib Bandung justru merombak tim karena kehilangan banyak pemain andalan mereka tersebut. Situasi ini tentu membuat pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak akan banyak mendatangkan pemain baru di masa pramusim jelang kick-off Liga 1 musim depan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bojan Hodak sekaligus manajemen. Nama-nama pemain baru yang akan membela Persib Bandung pada musim depan memang belum secara resmi diumumkan manajemen. Kendati begitu, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan ada beberapa nama baru yang sudah tanda tangan kontrak untuk bergabung sebagai skuad Pangeran Biru. Dalam perbincangannya itu pula, Aditya menerangkan bahwa pemilihan nama pemain baru yang akan direkrut merupakan hak prerogatif Bojan Hodak. Manajemen hanya membantu memberikan sudut pandang lain sebelum akhirnya memutuskan merekrut sosok bidikan Bojan Hodak untuk resmi berseragam Persib Bandung. Beckham Putra semakin dipercaya Patrick Kluivert hingga tukaran jersey dengan Wataru Endo. Namun kekalahan telak Indonesia atas Jepang membuat nama pemain muda Persib Bandung ini sempat mendapatkan kritik pedas dari oknum suporter Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak dari tim tuan rumah Jepang 6-0 pada laga pamungkas babak kualifikasi Piala Dunia pada Selasa malam tadi. Sejak awal laga, tuan rumah yang merupakan tim raksasa Asia ini menguasai pertandingan, terus-menerus menekan pertahanan tim Garuda hingga mengurung pertahanan. Transisi cepat yang diperagakan tim Samurai Biru ini menyulitkan para pemain tim Garuda untuk mengembangkan permainannya. Jepang cepat dalam melakukan penyerangan, dan saat kehilangan bola, mereka cepat melakukan pressing kepada para pemain Indonesia. Usaha para pemain tim Garuda untuk memperkecil ketertinggalan mengalami kebuntuan. Serangan-serangan yang coba dibangun kerap terputus. Timnas Jepang tidak membiarkan para pemain Indonesia untuk berlama-lama menguasai bola. Hal itu menyulitkan oleh Rumeni dan kawan-kawan untuk menembus lini pertahanan Jepang. Dari data statistik permainan, Timnas Jepang berhasil melepaskan 22 tembakan ke arah gawang Timnas Indonesia dengan 11 diantaranya on target. Sementara Indonesia 0 tendangan ke gawang Jepang. Kemudian dari segi penguasaan bola, Timnas Jepang mendominasi dengan 71% berbanding 29% untuk Indonesia.
Pada laga ini pemain muda Persib Bandung mendapatkan kepercayaan penuh sejak menit pertama laga dengan tampil menjadi 11 pemain terpilih dari Patrick Kluivert. Setelah sebelumnya, Beckham Putra juga sempat mendapatkan debutnya bersama timnas senior pada laga kontra timnas Cina pekan lalu. Bermain hanya satu babak kontra Jepang, sebenarnya penampilan Beckham Putra tidaklah buruk. Tetapi entah mengapa, ada saja oknum supporter Garuda yang melontarkan kata pedas kepada pemain Persib Bandung ini. Hal itu terlihat di postingan akun Instagram official Timnas Indonesia usai laga tadi malam. Sontak hal itu menjadi perdebatan hebat sesama supporter Indonesia. Namun di luar dari hal itu, usai laga Beckham Putra mendapatkan salah satu momen tidak terlupakan dari pemain Jepang yang kini membela raksasa Liga Inggris Liverpool, yakni Wataru Endo. Beckham Putra terlihat bertukar jersey dengan Wataru Endo selesai pertandingan tersebut. Dan momen itu pun menjadi hal berharga bagi Beckham Putra bisa mendapatkan jersey Wataru Endo yang notabene adalah bintang di Liga Inggris.